Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat dakwah kesehatan Islam, sahabat DKI. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang kesehatan dan insyaallah materi kita kali ini sangat penting. Kenapa? Kita akan mengupas bagaimana Islam dalam menjelaskan tentang kesehatan. Karena kenapa? Islam sempat jaya di peradaban, yaitu peradaban ilmu pengetahuan. Jadi kita sudah mulai ngebahas tentang Ibnu Qayyim. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol tentang konsep kesehatan Islam. Konsep kesehatan Islam. Kita tahu ya, semua pengobatan itu mau pengobatan Islam klasik, mau pengobatan Yunani kuno, mau pengobatan Persia, mau pengobatan Mesir, mau kedokteran modern, ataupun mau dengan pengobatan herbal. Tapi itu semua pengobatan itu ada syarat. Ya, syarat. Jadi di dalam konsep kesehatan Islam itu selalu ada syarat. Ini yang perlu ditekankan. Apa aja syaratnya? Syarat yang pertama itu harus memiliki ilmu. Dalam kitab Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya harus memiliki ilmu. Nah, ilmu itu digarisbawahin dalam penjelasannya dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengatakan untuk menuntut ilmu itu kita harus punya 6 hal. Apa saja? Jadi dari ilmu ini dijelaskan 6. Tapi ini ditempuh dalam waktu yang lama. Kira-kira kalau kita belajar kesehatan hari ini dengan pelatihan seminar 1 hari, 2 hari, 3 hari, apakah ini sudah termasuk dalam persyaratan dalam ilmu kesehatan Islam? Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk saat ini. Karena kenapa? Mengapa hari ini kita dapatkan dunia kedokteran itu sangat dipercaya? Contoh ya, kita boleh bilang ketika dokter mengatakan Bapak ini sudah divonis penyakit kanker stadium 4, kanker otak. Maka yang Bapak lakukan adalah pengobatan terbaik. Bapak boleh minum obat ini ketika Bapak selesai melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Dan ini harus dilakukan selama sebulan. Nah, ketika dokter yang bilang seperti itu, apa yang terjadi? Itu si Bapak beneran sholat tahajud tambahan. Tapi ketika Ustadz yang bilang, Bapak sudah sering sakit-sakitan ya, saya dengar sakit kanker. Ya udah Pak, coba mendekatkan diri kepada Allah, lebih rajin lagi, apalagi di malam tahajud. Kenapa? Nanti kalau di dalam tahajud itu ada empat keutamaan yang Allah turunkan. Dalam hadisnya, dalam suratnya Allah mengatakan bahwasanya dalam surat Al-Isra, kalau Bapak sholat tahajud nanti Allah akan kabulkan semua doa. Kalau Bapak sholat tahajud, Allah akan datang ke langit dunia. Kalau Bapak tahajud, malaikat-malaikat Allah akan turun ikut mendoakan. Bapak tahajud, wajah Bapak akan dibersinarkan Allah nanti di dunia dan di akhirat. Sangat luar biasa Pak. Tapi apa yang terjadi ketika dalil semua diberikan kepada si Bapak tidak ikut sama sekali. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena dokter itu sudah bergerak di ahlinya, di bidangnya. Dan untuk dia mendapatkan gelar dokter itu dia menempuh waktu yang lama. Konsep inilah ternyata yang dipakai dunia kedokteran modern sekarang. Konsep yang ada di dalam kitab Ibnu Qayyim, sehingga benar semua kata-katanya dipakai, lebih didengar. Nah, dalam waktu yang lama, kata Imam Al-Bukhari, kita bisa dapatnya dengan 6. Apa aja poin yang ada di sini? Yang pertama itu adalah kecerdasan. Ya, kita tahu ya, kecerdasan itu didapat hanya apabila ketika generasi Islam. Kenapa generasi Islam itu cerdas? Karena mereka serius. Karena mereka ingin tahunya besar. Karena kita lihat generasi sahabat itu rata-rata orang-orang cerdas karena mereka tahu. Karena mereka paham ketika mereka cerdas maka mereka akan bermanfaat. Ya. Terus kalau sudah itu jangan lupa dengan semangat.
Semangat ini sangat penting. Nah, kalau dalam konsep menuntut ilmu, semangat ini nggak akan bisa dibangun sendiri. Kenapa? Ketika kita pergi sendiri dalam menuntut ilmu, itu biasanya mut-mutan. Hari ini semangat, besok aduh malas banget gitu. Nah, maka dari itu dalam konsep semangat ini usahakanlah kita untuk mencari teman. Ya, karena kenapa? Nanti ketika kita sudah hobi atau suka atau tertarik dengan ilmu, nah teman kita inilah yang akan jadi sahabat. Yang akan terus dorong, yuk kita nuntut ilmu lagi yuk gitu. Apalagi kalau sudah ada pasangan, nah, itu yang paling bagus. Makanya dalam menuntut ilmu pun wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kalau sudah semangat, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu bahasa kita itu istiqomah. Nah, wajarlah kalau hari ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah harus memiliki ilmu itu ternyata sangat panjang penempuhannya, nggak sebentar. Setelah sungguh-sungguh, ya mal, harta, kita harus memiliki kemampuan di bidang harta juga, usaha. Karena kenapa? Islam itu ketika kekayaan dipegang dengan Islam, maka jelas hasil itu akan keluar untuk apa. Karena kenapa? Di dalam rezeki yang kita dapatkan, contoh uang, itu dalam Islam matematikanya jelas, 2,5% itu bukan hak kita, harus kita keluarkan. Nah, harta pun juga diperlukan dalam menuntut ilmu. Berikutnya apa? Berguru. Nah, ini konsep nih, bersanad, jalur sanad. Jadi kita harus cari guru. Gak bisa kita belajar otodidak. Apalagi di hari sekarang kita dapatkan orang-orang untuk belajar itu benar-benar gampang. Tinggal ketik keywordnya apa, tinggal script di pencariannya, define, kita langsung dapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi konsep itu gak dipakai. Karena kenapa? Kita dapatkan contohnya saja pakar tabib Islam. Siapa pakar tabib Islam? Ya, pakar tabib Islam itu seorang wanita. Siapakah beliau? Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau ini ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, engkau banyak sekali meriwayatkan hadis. Wajarlah, karena engkau adalah istrinya Rasul. Dan juga Aisyah, kami lihat engkau paham sekali mengenai fikih. Tapi wajarlah, karena engkau adalah istrinya Rasul. Tapi kami juga melihat bahwasanya engkau ahli sekali dalam pengobatan. Dari mana engkau dapatkan itu? Sedangkan Rasul bukan seorang tabib." Aisyah menjawab bahwasanya ketika Rasul berobat dengan tabib, saya belajar saat itu. Sanadnya jelas. Dan ketika ada tabib-tabib yang datang ke Madinah, saya belajar dengan mereka. Nah, ini konsep berguru ini dibawa oleh Aisyah. Yang terakhir apa? Tulul zaman. Tulul zaman itu apa? Waktu yang lama. Nah, dalam konsep waktu yang lama inilah diambil dalam kitab Ibnu Qayyim, barulah orang itu bisa dibilang berilmu. Ya, kalau hari ini kita pengen berjuang dakwah di jalan Allah, wajarlah kalau hari ini dari kecil kita masukkan anak kita ke pesantren. Gak mungkin ucuk-ucuk kita masukkan anak kita udah kerja tiba-tiba masuk pesantren 2 tahun jadi ustaz gitu. Mungkin pasti ada pengorbanan tulus zaman di sana, pengorbanan waktu. Bahkan Imam Ahmad untuk menjemput satu hadis, dia tulus zamannya berapa lama? 1 bulan jalan kaki. Selama itu kita kira-kira hari ini untuk menuntut ilmu, ada kajian atau ada seminar, jauh dikit aja udah mikir. Ya, bagaimana kita mau melengkapkan ke-6 ini kalau kita mau dakwah di dunia kesehatan Islam. Nah, ini poin terpenting. Terus, ini poin pertama. Poin kedua apa? Harus dilakukan oleh orang yang ahli. Siapa orang ahli? Yaitu gurunya.
ini ditekankan sekali poin kedua ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah belajar ilmu kesehatan, terkadang kita belum pernah menangani kasus apapun, tapi dengan santainya kita bilang ya udah kita coba dulu. Ya padahal belum pernah menangani, belum pernah tahu apapun dari penyakit tersebut gitu. Padahal bahkan baru dengar penyakit tersebut. Terus ya udah kita tanganin dengan bahasa bahwa saya sudah menjadi seorang praktisi pengobatan. Nah, padahal hal ini sangat bertentangan dengan yang dibahas oleh kitab Ibnu Qayyim. Kenapa? Harus orang yang ahli. Apabila kita belum menemukan, pakailah konsep Aisyah. Rujuk. Nah, konsep sekarang dari puskesmas ke klinik, ke rumah sakit, konsep rujuk itu dipakai ternyata dari kitab Ibnu Qayyim. Apa yang kita dapatkan dengan konsep rujuk? Kita dapatkan itu yang pertama adalah kita bisa belajar lagi ke guru kita. Jadi rujuklah pasiennya ke yang lebih yang kita tangani, ke yang sudah berpengalaman. Setelah itu barulah kita bisa untuk melakukan penanganan pasien berikutnya. Karena kita sudah rujuk, kita sudah belajar lagi ke guru kita untuk penanganan pasien yang seperti ini. Makanya aktif dalam bertanya, aktif dalam hal-hal baru di dunia kesehatan yang kita nggak tahu, kita aktif untuk merujuknya. Jangan sampai dengan gampangnya kita jawab, ya udah ini ditangani dengan ini ditangani dengan ini, sedangkan kita nggak ada ilmunya di bagian itu. Sangat bertentangan dengan konsep kesehatan Islam. Kita poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah dosis dan indikasi. Nah, dalam Islam setiap pengobatan itu akan berbeda antara dosis dan indikasi. Orang tua sakit demam, anak-anak sakit demam, itu obatnya belum tentu sama. Bahkan kalaupun sama, minumnya pasti berbeda. Nah, ini dalam Islam harus diperhatikan. Jangan sampai ketika ada yang sakit A, sakit hepatitis, obatnya apa ya? Tanpa ditanya orangnya siapa, umurnya berapa ya. Langsung aja kasih tahu, oh biasanya sembuh dengan itu gitu. Itu nggak bisa dalam konsep pengobatan Islam. Nah, ini dosis dan indikasi ini digunakan dalam dunia kesehatan sekarang, yaitu riset. Di riset dulu penyakitnya apa, usianya berapa, kira-kira kalau dikasih obat ini dosisnya berapa. Muncullah obat-obat saat itu. Bayar rujukan dari kitab Ibnu Qayyim. Nah, sangat penting dosis dan indikasi ini harus dipelajari. Kalau sekarang kita mempelajarinya dengan kata-kata apa? Herbal. Nah, itu masuk di poin ketiga, dosis dan indikasi. Poin keempat dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa itu? Harus paham diagnosis. Ini adalah tongkat dari ilmu kesehatan. Kenapa? Kita dapatkan ketika ada pasien sedang keadaan koma dibawa, apa yang dilakukan hal pertama oleh dokter? Dokter menyenter lidahnya dan matanya. Gunanya buat apa? Itu buat mendiagnosa. Segitu pentingnya. Gak akan pernah kita temui dokter ketika orang pingsan langsung disuntik atau langsung dilakukan apa. Enggak, pasti melakukan diagnosa dulu. Karena tepatnya diagnosa dalam sebuah penyakit itu menentukan keridhaan Allah dalam menyembuhkan. Bahkan contoh, ketika kita benar dalam diagnosa dan pengalaman kita yang kita udah dapatkan pasien sembuh dengan minum itu, tiba-tiba kita kasih aja langsung dan itu sembuh, itu bagian dari ketauhidan kepada Allah, walaupun di dalamnya kita langsung obat, tapi di situ sudah ada diagnosa, sudah ada orang yang ahli pernah menangani dan mengobati. Nah, empat hal ini dicatat oleh Rasul. Kata Rasul dalam pengobatan At-Tibbun Nabawi, siapa yang dalam melakukan uji praktek kesehatan tapi dia tidak ada ilmu di dalamnya dan terjadi apa-apa pada pasien tersebut, maka wajib mengganti rugi sampai akhirat. Berat. Nah, ketika kita sudah milih konsep kesehatan Islam, ada hal-hal berat yang harus kita pelajari, yang kita bebani. Tapi di sini ada kemuliaan yang sangat besar. Nih, kalau 4 ini sudah, Ibnu Qayyim menambahkan poin kelima. Apa itu poin kelima di sini? Poin kelima adalah keimanan. Nah, ini
poin keimanan inilah poin yang paling banyak dibalas di Al-Quran, yaitu dalam pengobatan itu terbagi 4. 3 itu pengobatan dengan Al-Quran, yang 4 itu pengobatan dengan zohir, terlihat. Ya, kita dapatin seperti madu, habatus sauda, bekam, dan lain-lain. Tapi sisanya yang 3 dalam pengobatan Islam itu dengan Al-Quran, ruhiyah. Makanya kita dapatkan ketika poin keimanan ini sudah benar, 4 poin ini menjadi landasan. Dan yang paling perlu dipahami adalah poin diagnosa. Nah, ini akan kita pelajari panjang nanti. Kenapa poin diagnosa ini adalah poin yang paling penting? Langkah awal. Kenapa? Ketika kita udah berhasil mendiagnosa, kita akan tahu dosis dan indikasi dari penyakit tersebut, dosisnya berapa. Kalau sudah ini, berarti kita akan banyak menangani pasien, dan ini kita akan menempuh jangka waktu yang lama sehingga Allah turunkan ilmu. Jadi poin keempat ini sudah melengkapi semua poin. Nah, keimanan ini adalah poin yang paling penting. Dalam diagnosa pun nanti kita akan bahas. Nah, kita batasin dulu. Kira-kira kalau sudah mendapat konsep kesehatan Islam seperti ini, sanggupkah ya untuk kesehatan ini dakwah? Karena ketika Rasul meninggal, udah dakwah sempurna. Mau semua bidang, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan di kesehatan. Makanya kita dapatkan hari ini pengobatan Islam itu akan terbagi dalam 7 syarat. Apa saja 7-nya? Saya hapus dulu. Akan bahas setelah ini segmen lanjutan. Karena nanti kalau kita lanjutin videonya lumayan panjang. Nah, kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.